Saudara, setelah menggelar rekonstruksi perkara atau reka ulang di Nagrek dan juga jembatan Mengantis Banyuwangi, Jawa Tengah, 3 oknum TNI AD yang terlibat kasus kecelakaan di Nagrek dan pembunuhan Handi Salsabila ini segera disidangkan. Hari ini, saudara, berkas perkara pembunuhan terhadap Handi Saputra dan Salsabila diserahkan ke Auditor Militer Tinggi 2 untuk segera disidangkan. Kepala Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta menargetkan berkas perkara kasus 3 oknum anggota TNI AD yang melakukan tabrak lari hingga pembunuhan berencana terhadap 2 sejoli di Nagrek ini dapat rampung berkasnya pada minggu ini untuk segera disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Tersangka dalam perkara ini adalah seorang perwira menengah berpangkat kolonel, maka berkasnya diserahkan kepada saya dan berkasnya ini jadikan satu. Itu adalah sesuai dengan petunjuk dari Orjen, dari saya juga kepada penyidik, dan itu tidak ada masalah dan mendapatkan atensi dari pimpinan kita. Oleh karena itu, setelah saya menerima berkas perkara ini, segera hari ini juga saya akan bekerja ekstra dan saya upayakan untuk pengolahan berkasnya karena hanya satu berkas perkara dan tidak terlalu tebal. Saya harapkan minggu ini untuk tingkat auditorat saya upayakan untuk selesai dan akan nanti disampaikan oleh Orjen tentang teknisnya, tentang diapakan lagi setelah selesai ini. Auditor Jenderal TNI juga mengatakan bahwa pihaknya akan langsung merampungkan berkas sembari menunggu adanya keputusan penyerahan perkara atau Kepera. Setelah itu, saudara, berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer 2 Jakarta. Untuk langkah selanjutnya, saudara, Auditor Jenderal TNI akan berkoordinasi dengan pihak Militer Tinggi 2 Jakarta untuk menyusun soal rencana sidang. Ia mengupayakan sidang bisa digelar pada bulan Januari ini. Baik, Ibu-ibu yang berbahagia. Bagaimana penjelasan daripada Kak Otmioti, kami akan berupaya semaksimal mungkin dalam waktu 1 minggu berkas selesai. Dan kami akan memantau terus terkait dengan pengolahan berkas. Setelah Kepera turun, kemudian kami limpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, walaupun di dalam berkasnya ada tamtamannya karena sudah dijadikan dalam satu berkas oleh penyidik, sehingga sidangnya pun ditarik ke atas, yaitu di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Berupaya sidang dalam 1 bulan ini, nanti hasilnya dari koordinasi itu apa, tapi kami berupaya karena ini menjadi perhatian pimpinan TNI. Selain menyerahkan berkas perkara dan 3 tersangka kasus pembunuhan Handi Salsabila, Puspomat juga menyerahkan 2 barang bukti utama kasus ini, yakni mobil yang dipakai oleh tersangka saat menabrak dan membuang jasad korban, serta sepeda motor yang dipakai oleh kedua korban hingga tewas saat ditabrak oleh tersangka. Kedua kendaraan yang tampak dalam kondisi rusak karena dampak kecelakaan ini dipasangi garis polisi militer. Sementara itu, saudara, dan Puspomat dalam konferensi persnya menjelaskan motif yang dilakukan Kolonel P dan 2 Kopral adalah untuk menutupi kasus kecelakaan dan menghilangkan barang bukti pada 8 Desember 2021 lalu. Si Kolonel Prianto ini bahwa dia pergi ke Jakarta dalam menghadiri sebuah rapat dinas. Kemudian dia izin kepada atasannya untuk ke tempat orang tuanya, di mana dalam proses itulah terjadi kecelakaan dan berlanjut tindak pidana ini. Secara umum dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, kalau ditanyakan oleh para wartawan apa yang menjadi motif, yaitu upaya dari mereka untuk melepas tanggung jawab ataupun melakukan tindakan menghilangkan bukti-bukti yang menghubungkan mereka dengan awalnya adalah kecelakaan lalu lintas. Namun ini berlanjut menjadi sebuah tindak pidana yang di luar batas atau di luar peri kemanusiaan.
kasus kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat yang berujung dengan pembunuhan yang melibatkan 3 oknum anggota TNI sebagai tersangka terus bergulir. Penyelidikan dan penuntasan kasus ini berjalan cepat, sesuai dengan perintah dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kecelakaan ini terjadi 8 Desember 2021 lalu di Nagrek, Jawa Barat. Videonya beredar di media sosial. Karena melibatkan anggota TNI, maka sejak 24 Desember 2021, penyelidikan kasus ini diserahkan dari Polda Jawa Barat ke Pomdam 3 Siliwangi. 25 Desember 2021, 3 pelaku ditangkap. Mereka adalah anggota TNI, yakni Kolonel Priyanto, Kopda Ahmad Soleh, dan Kopda Andreas Dwi Andoko. Pada tanggal 27 Desember 2021, kasus kecelakaan dan pembunuhan ini diambil alih Puspomat TNI. Sesuai instruksi Panglima TNI, reka ulang kasus digelar 3 Januari 2022 di Nagrek, Jawa Barat dan di lokasi pembuangan jenazah Handi dan Salsabila di Banyumas, Jawa Tengah. Usai rekonstruksi, pemberkasan penyidik dilakukan dengan segera dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta hari Kamis 6 Januari. Persidangan akan segera dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan setelah Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menelaah berkas pemeriksaan. Komitmen dari Panglima TNI sudah cukup jelas. Tidak ada satupun prajurit yang melakukan pelanggaran lolos dari jeratan hukum. Dan ini adalah sudah perintah dari Panglima TNI beserta jajaran Kepala Staf Angkatan. Kami memantau terus perkembangan ini sampai selesai, sampai keputusan hukum. Sidang kasus kecelakaan berujung pembunuhan ini akan digelar secara terbuka agar publik ikut mengawasi. Panglima TNI juga mendorong hukuman seumur hidup bisa dijatuhkan pada tersangka yang diduga telah merencanakan pembunuhan itu. Tim Liputan Kompas TV.